Riset Keilmuan Skema Riset Desa merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk mendukung serta menyukseskan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Riset Kembang Desa atau Kemitraan Membangun Desa sebagai model pembelajaran BKP MBKM studi pada Desa Kemiri Kabupaten Jember adalah riset yang digagas oleh tim riset keilmuan Universitas Muhammadiyah Jember yang terdiri dari program studi ilmu pemerintahan, program studi teknik informatika, dan program studi teknologi industri pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Universitas Muhammadiyah Jember, tim riset keilmuan dari LPDP, ingin mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan riset kami. Riset kami ini berkaitan dengan BKP MBKM. BKP MBKM di Desa Kemiri. Kami melibatkan 3 prodi, yaitu prodi ilmu pemerintahan, prodi teknik informatika, dan prodi teknologi industri pertanian. Kami terdiri dari 3 dosen, yaitu saya sendiri, Bu Emi Khalifa, kemudian Bu Yeni Dwi Rahayu, dan Pak Danu dari teknologi industri pertanian. Nah, kami menghasilkan hasil BKP MBKM dari mahasiswa adalah bahwa di Desa Kemiri ini potensial sekali untuk dikembangkan, terutama untuk berkaitan dengan pariwisata. Pariwisata yang ada di Desa Kemiri sudah mulai berkembang dan nampaknya sudah mulai sangat populer di Kabupaten Jember. Desa Kemiri ini mempunyai basic wisata, keindahan alam, lalu kemudian budaya lokalnya sangat bagus, yaitu ada keunikan budaya lokal yang disebut mix budaya antara jaranan dan pencak silat. Itu adalah sesuatu hal yang unik di desa sini. Lalu kemudian peningkatan usaha kecil, mikro, dan menengah itu juga sangat banyak, terutama yang berkaitan dengan sentra pangan durian, itu ada perkebunannya. Lalu kemudian sentra jamur itu banyak sekali. Lalu kemudian makanan kecil, makanan minuman itu banyak, asap cair. Kemudian terus industri opak gulung makanan itu banyak sekali makanan minuman yang ada di Desa Kemiri ini, sehingga pantas sekali dikunjungi. Lalu kemudian mahasiswa memberikan advokasi juga kepada pemerintah desa, di mana pemerintah desa nantinya juga akan bisa mengakomodir pemikiran mahasiswa dan dosen dari Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu berusaha untuk meningkatkan pengembangan pariwisata melalui kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada pengembangan pariwisata itu, terutama yang berkaitan dengan sarana prasarana, kemudian pengembangan lokasi pariwisata di masing-masing dusun itu yang akan berusaha dikembangkan oleh pemerintah desa dan pemerintah dusun. Kami sudah berusaha untuk mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah desa, pemerintah dusun, dan pihak BPD. Dari pihak BPD juga sangat mendukung untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata di desa. Insya Allah dengan peran dari mahasiswa yang berusaha untuk ikut berperan aktif meningkatkan pengembangan pariwisata di Desa Kemiri akan tercapai pada saat-saat yang akan datang, insya Allah.
ini bertujuan untuk menghasilkan model atau rancangan pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif antara dosen, mahasiswa, dan pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sebagai mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Baidowi, Kades Kemiri, menjabat dari periode tahun 2019 hingga 2025. Kemiri adalah salah satu desa yang ada di wilayah utara, ada di penghujung wilayah Jember bagian utara. Ya, ini berbatasan dengan perkebunan, ada di bawah lereng Gunung Argopuro. Desa Kemiri memiliki keunikan tersendiri karena letak geografisnya yang sangat baik kalau kita jadikan sebagai daerah wisata, karena melihat alamnya yang begitu indah, sejuk, dan memiliki eksotisme, sehingga kalau kita jadikan sebagai daerah wisata itu sangat menarik sekali. Kita lihat ada beberapa wilayah yang di dusun-dusun, di situ ada banyak tempat-tempat yang kalau kita jadikan sebagai tempat wisata itu sangat menarik sekali. Seperti contohnya ada di Dusun Sodong. Di situ ada satu tempat yang dulu memang digunakan untuk perumahan warga kebun, yakni kebun manggis istilahnya. Nah, di situ ada satu tempat, kalau kita jadikan sebagai tempat wisata, maka di situ sangat menarik sekali. Dulu itu adalah perumahan perkebunan, tapi karena akibat banjir sehingga tempat itu saat ini sudah tidak ditempati lagi. Terus kemudian juga banyak tempat-tempat yang lain yang sangat menarik kalau kita jadikan tempat wisata. Kita kemarin baru merancang tentang desa wisata Kemiri. Kita sudah bahkan kita launching bersama Bupati. Ada lagi tempat wisata yang memang sudah lama, yakni Boma. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang Desa Kemiri, bicara wisata di Desa Kemiri, sebenarnya Desa Kemiri sangat potensial untuk kita jadikan sebagai desa wisata, karena di dalamnya banyak sekali tempat-tempat yang kalau kita jadikan tempat wisata sangat menarik dan sangat insya Allah akan diminati oleh banyak wisatawan. Di samping itu Desa Kemiri banyak UMKM kecil yang dimiliki oleh warga. Terus kemudian juga ada UMKM yang sudah berkembang, contohnya seperti UMKM opak gulung, kericik, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi UMKM, termasuk kita punya sebenarnya yang sangat kita unggulkan UMKM, yaitu asap cair ya. Asap cair itu masuk andalan bagi Desa Kemiri, itu sudah merupakan andalan Desa Kemiri. Melayani tidak hanya wilayah kabupaten, tetapi luar kabupaten juga kita bisa melayani itu. Bahkan kemarin pada saat ada pandemi, asap cair bisa dijadikan sebagai solusi untuk obat bagi masyarakat. Bahkan juga kemarin ketika ada penyakit ternak, penyakit PMK, itu kemarin asap cair sudah memproduksi
produksi antibiotik dari produksi itu yang kemudian dijual tidak hanya di Kabupaten Jember, bahkan di luar Kabupaten Jember, sehingga itu adalah merupakan produk daripada produk unggulan UMKM Desa Kemiri. Terus kemudian kalau kita lihat dari budaya, Desa Kemiri juga begitu, sangat banyak budaya-budaya khas yang dimiliki oleh Desa Kemiri. Seperti mungkin pernah dulu teman-teman dari adik-adik Muhammadiyah pernah mengadakan kegiatan budaya, seni budaya di tempat yang pernah saya sebutkan tadi di Manggis. Itu ya, yang di Sodong itu. Yang di Sodong pernah mengadakan budaya seperti itu memang budaya khas Desa Kemiri. Apa itu dulu? Jaranan ya, jaranan, dan banyak lagi budaya-budaya yang ada di Desa Kemiri yang memang lahir insya Allah dari Desa Kemiri, ceritanya mungkin seperti itu. Kesan saya sangat menarik dan sangat senang dengan adanya adik-adik mahasiswa MBKM. Saya sangat senang sekali, sangat berkesan. Ya, adik-adik sangat responsif terhadap pekerjaan yang ada di Desa Kemiri, juga sangat banyak membantu terhadap pihak pemerintah Desa Kemiri. Bahkan kemarin sudah pemerintah Desa Kemiri sudah dibuatkan website ya, sudah dibuatkan website, yang mudah-mudahan website yang dibuatkan oleh adik-adik mahasiswa kita bisa menggunakannya dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah. Kita sudah 2 semester ada MBKM, dan sudah 2 semester ada di Desa Kemiri. Semester pertama, semester kedua sangat berterima kasih. Kami juga berharap kalau memang ada program MBKM, kita berharap ada sebagai ada rollingan lagi kita, artinya diterjunkan di Kemiri lagi lah gitu. Dan saya berkesan lagi kemarin Ibu dosen, kata-kata yang paling berkesan bagi saya adalah ketika Desa Kemiri dijadikan sebagai mitra kampus. Nah, ini saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Perkenalkan, kami dari kampus Universitas Jember. Kami meneliti bagaimana kejadian banjir bandang yang tahun kemarin itu yang di Desa Kemiri ini terjadi, khususnya di Dusun Sodong. Ya. Kalau boleh tahu kejadiannya itu tahun berapa, Pak? 2006. Tahun 2006 ya? Tepatnya bulannya di bulan apa? Bulan lupa ya. Bulannya lupa ya? Bulan lupa. Akan lama. Dampak dari banjir bandang tersebut ke warga sini itu gimana? Warganya yang kena banjir itu 20. 20 korban. 20 korban. Yang jadi korban. Itu semua ditemukan atau hilang? Sebagian hilang, Sebagian ketemu. Sebagian ketemu. Berarti dulu di sininya perkampungan ya, Pak? Kebun, Perumahan. Iya, perumahan yang terjadi kebun itu. Kira-kira ada berapa rumah? kurang lebih 30 rumah. Tapi tiap satu rumah itu 4 kakak. Iya. Kurang lebih ada 100 orang lebih lah. Lebih ya. Satu korban.
Satu kopel 4 kakak. Itu 4 kakak. 4 kakak. Itu kejadiannya siang apa malam? Malam. Hampir kurang lebih jam 12. Hujannya dari sore apa dari siang? Sore. Dari sore. 2 hari. 2 hari berturut-turut. Hujannya. Iya, hujannya. Deras. 2 hari itu deras hujannya. Iya. Agak lumayan lah hujannya. Bangunan-bangunan yang kena itu apa aja, Pak? Ya pabrik, Pabrik. ya Pabrik pengolahan kopi, pengolahan kopi, ya perumahan karyawan, sekolahan. kandang, habis sapi, kambing. Kira-kira itu kerugian mencapai berapa, Pak? Ya puluhan ratusan miliar itu. Kira-kira Soalnya kambing aja lebih 1.000 kambingnya. Iya, yang menghilang. Sapi aja lebih 100 di sini. berarti dulu sini ramai Mulai ramai. warga nggak Pak? Iya, ramai. Kalau di Gelbote itu habis. Tinggalkan Oh di atas itu masih Iya, ada? masih ada perumahan. Tapi total itu habis. Habis total. Habis total. Untuk akses jalannya, Pak? Gimana, Pak? Putus semua kalau jalan. Jadi doser, bego. Berarti setelah kejadian banjir itu nggak ada akses jalan ke sini, berarti? Nggak ada sudah, putus semua. Baru dibuka akses jalan ini tahun berapa Pak? Kalau Yang langsung ini di kan- Oh langsung dibuka aja Iya. akses yang sekarang dilewati ini gitu Pak? Iya. Berarti dulunya ada akses lain selain ini apa? Sebelum ini ada akses lain jalan? Nggak ada sudah. Pokoknya jalan itu ikut jejak yang lama. Oh gitu gitu Pak? Lewat Sodong itu kan jalan kaki. Jalan kaki. Ya, Sodong itu jalan kaki. Sesudah banjir baru ya. Terus penanggulangan dari pemerintah itu setelah kejadian itu gimana, Pak? Atau setelah pasca banjir langsung pemerintah datang ke sini atau masih kita buat jalan dulu atau gimana? Langsung ke Dujo, ke rumah pimpinan. Langsung Berarti- diungsikan di sana. Iya, diungsikan di sana. Ya ada di kampung lagi. Berarti ini sebelah sini sungai nggak Pak? Ya, sungai. Oh, airnya meluap ke sini gitu? Ini kan kena banjir juga ini. Oh, ini Iya, ini lumpurnya banjir ini. Ini nomornya Bang? Ya, Banjir. kena banjir. Hingga sampai masuk ke dalam. Oh yang ini atap ring itu selatan. Ini penuh dulu. Penuh dari lumpur semua ini. Meskipun di dalam. Cuma tidak di bawah. Untuk material yang sampai ke sini tuh selain lumpur apa? Batu mungkin? Batu, kayu, Kayu besar-besar. besar-besar. Kira-kira berapa meter tingginya Pak yang longsor? Wah, lebar ya. Bar kalau yang Puluhan meter? Hektaran. puluhan hektar itu. Puluhan hektar? Iya. Kalau yang Dari di kebun 10 hektar. kebun kali putih aja ada 5 hektar. Kali putih. Ada berapa titik Pak yang longsor? Yang longsor 2 titik yang parah. 2 titik yang parah? Di Keputren ini termasuk ada 10 perbatasan. Ada 10 hektaran yang longsor. Dari barat ada 5 hektar. Jadi bentrok ini. Oh jadi langsung dari Bentrok. timur sama barat jadi Iya. satu gini? Iya. Jadi terbendung airnya. Kira-kira orang sini sudah mengecil air, ternyata dibendung di utara. Jebol, dibawa semua. Iya. Berarti di bawah ini dulu perkampungan, sekarang ada atau tinggal sisa rumahnya aja? Ya, tinggalan ada 2. Ada 2 ini. Ada yang nempatin atau emang rumah aja? Udah ditinggal. Oh, nggak ada penghuninya sudah? Nggak ada. Dulu ada, sekarang udah ada. Untuk sekarang warganya yang dari selatan. Kita ke selatan semua. Dusun apa yang di selatan? Kemiri, Sodong Utara. Berarti yang terkena dampak ini hanya di Sodong aja, Pak? Semua. Oh, Kemiri semua? Iya. Berarti paling parah di Sodong, Pak ya? Ya paling sana parah aja. Iya paling parah Keputren ini perkebunan Keputren. Soalnya perbatasan, apa kayak kampung terdekat lah ya Pak? Iya. Terdekat. Dari tahun 2006 sampai sekarang itu ada kejadian kayak gitu lagi nggak? Ada di hari. Kemarin. Yang hujan deras deh. Ya. Ya waktu itu yang di atas saya longsor juga pas saya. Yang membawa rumah di jembatan Pasar Bunut itu. Jadi lama sudah ya Pak ya? Jadi yang apa katanya mau dijadikan musim tuh sebelah mana Pak?
Ya, yang katanya mau dijadikan museum. Ya ini museum yang ini gimana? Iya. Kan rumah manajernya, ruang manajer. Ada 2 rumah ini, rumah peninggalan Belanda semua. Iya. Ini. Di dalam juga ada dokumen yang lainnya ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kasun Sodong yang ada di wilayah Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Saya ingin memperkenalkan beberapa menjelaskan tentang letak strategisnya Desa Kemiri. Desa Kemiri itu terletak di Desa Kemiri terletak di kaki bukit Gunung Argopuro. Nah, yang paling utara itu Dusun Sodong yang berbatasan langsung dengan perkebunan. Terus Desa Kemiri itu ada 6 dusun. Ada Dusun Kantong, Delima, terus Dusun Kerajaan, Dusun Sodong, Tenggiling, dan Danci. Masing-masing dusun itu punya potensi masing-masing. Ya utamanya kayak di Dusun Sodong saja sudah, karena saya selaku pemegang wilayah Dusun Sodong, saya akan menjelaskan beberapa potensi di wilayah Sodong. Ya, salah satu di antaranya budaya yang ada di wilayah Sodong itu ada jaranan, ada campur sari, ada juga pencak silat. Nah, itu salah satu seni budaya yang ada di wilayah Sodong. Terus dari potensi yang lain selain budaya yaitu UMKM. Di antaranya ada pengusaha keripik, terus ada lagi pengusaha mebler itu, terus ada lagi selain dari UMKM itu mayoritas penduduk warga Sodong itu mempunyai pertanian. Nah, pertanian di sini yang paling menonjol itu adalah petani kopi, terus yang kedua buah yaitu durian, terus juga selain itu banyak juga petani-petani yang mempunyai lahan di hutan yaitu LMDH. Mungkin itu salah satu penjelasan atau kriteria dari beberapa dusun di wilayah Desa Kemiri. Untuk pesan dan kesan saya selaku Bapak Kasun Sodong kepada teman-teman atau adik-adik yang kemarin sempat
KKN, yaitu dari UNMU, Universitas Muhammadiyah Jember. Kesannya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah melakukan beberapa program ke wilayah kami. Semoga program-programnya itu terus berlanjut meskipun nantinya sudah keluar dari tugasnya KKN, tapi tetap berlanjut ke adik-adiknya. Untuk programnya bagi warga semoga tetap berjalan seperti itu. Itu adalah kesan saya dan pesan saya kepada teman-teman dan juga adik-adik. Mohon ditingkatkan lagi dari program-program tersebut. Itu pesan saya, dan juga lebih bersinergi dengan warga sekitar. Mahasiswa BKP MBKM Kembang Desa Kemitraan Membangun Desa Universitas Muhammadiyah Jember. Studi baru dan nampaknya memang implementatif dan sangat dibutuhkan oleh lingkungan Kabupaten Jember dan sekitarnya, di mana daerah sekitar ini adalah daerah pertanian, Mbak. Mungkin biasanya kan hasil pertanian itu
dijual begitu saja dalam bentuk bahan mentah itu. Nah, ini teknologi industri pertanian ini berusaha untuk mengolah gitu Pak, memberikan nilai tambah pada bahan mentah yang sudah dihasilkan di lingkungan Kabupaten Jember. Nah, supaya mempunyai harga yang lebih bagus gitu Pak, karena nilai tambah itu berkorelasi positif terhadap harganya. Mudah-mudahan itu juga bisa berkorelasi positif juga pada kesejahteraan masyarakat. Kemarin memang belajar dan berusaha untuk membuat peningkatan nilai tambah melalui analisis peningkatan nilai tambah Pak. Itu mahasiswa kami kemarin juga sudah dipresentasikan di depan stakeholder industri asap cair, kemudian kopi ya Mas ya, kopi terus apa lagi, makanan opak bulu dan lain-lainnya. Nah, itu yang berusaha diangkat. Lalu kemudian ini tapi belum dicapai nih kayaknya ini semuanya mahasiswa TI, ini Mas Ivan ya, Master Ivan, kemudian ini yang dari ilmu pemerintahan juga sudah banyak yang ikut serta. Nah, syukur alhamdulillah kita juga bisa bertemu bersama-sama di sini. Nah, Pak Kades dan Bapak-bapak perangkat desa Kemiri, kami ingin melaporkan bahwa mahasiswa kami berusaha maksimal sejauh kemampuan kami Pak. Tentunya kemampuan kami ada batasnya dan mahasiswa mempunyai keterbatasan juga karena proses pembelajaran di kampus kami itu selama 4 semester, kemudian semester 5 kami terjunkan mahasiswa kami, dan ini sudah 2 kali periode berada di Kemiri ya. Itu semuanya kami kolaborasikan, kami ajak bersama-sama untuk ikut serta membangun desa Kemiri. Kemarin malahan mahasiswa dari TI itu berusaha untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi UMKM ya Mas, UMKM yang ada dan potensial, dan kami sudah masukkannya ke web, betul ya Mas ya. Nah, betul, sudah masukkan ke web, dan jika web ini dilihat oleh masyarakat umum bisa jadi itu merupakan bentuk informasi awal kepada masyarakat umum bahwa di Kemiri itu mempunyai UMKM yang potensial. Mudah-mudahan itu kita juga tidak tahu kapan harinya datang rezeki dari Allah, itu kita tidak tahu. Mudah-mudahan nanti yang akan datang bisa dilihat oleh orang lain, lalu kemudian berusaha untuk bisa dikembangkan, ikut bersama-sama dikembangkan. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penarikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, mahasiswa BKP MBKM. Mudah-mudahan setelah lepas dari desa Kemiri kemudian ke kampus, selamat sampai tujuan. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih 2 semester sudah. Semester yang pertama sudah kita ditarik mahasiswa MBKPM, terus kemudian dilanjutkan dengan semester yang kedua. Hari ini juga akan berakhir berada di desa Kemiri. Saya tidak banyak, yang pertama hanya menyampaikan banyak terima kasih pada pihak kampus yang telah menjadikan desa Kemiri sebagai mitra dalam rangka untuk pengembangan bidang keilmuan, yakni baik itu keilmuan bidang pertanian atau ilmu pemerintahan ataupun teknologi informatika yang tadi disampaikan. Sejalan dengan itu memang desa memang harus mengikuti perkembangan zaman.
hadirnya adik-adik, mudah-mudahan apa yang sudah diperbantukan di Desa Kemiri menjadi bermanfaat. Kami sangat berterima kasih. Ya tentu harapan kami apa yang sudah diperbantukan oleh adik-adik mahasiswa di Desa Kemiri kita bisa melanjutkan, tidak hanya sebatas hari ini ditarik kemudian program itu tidak jalan. Makasih sekali, mohon maaf, karena itu sekali lagi mohon maaf bila kami perangkat desa, kami selaku kepala desa kurang memberikan pelayanan dan kurang maksimal terhadap adik-adik. Akhirnya selamat jalan adik-adik, mudah-mudahan sukses, ilmu yang didapat di Kemiri juga bermanfaat, dan adik-adik yang membantu kami memberikan ilmu kepada teman-teman perangkat juga mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya mewakili teman-teman program BKP MBKM dari Universitas Muhammadiyah Jember, di mana pada hari ini kami dilakukan penarikan dari universitas, dan tidak terasa mungkin udah 6 bulan gitu. Udah 6 bulan kita di sini, banyak cerita, banyak kesan dan pesan, dan banyak ilmu atau pengalaman yang kita dapat, mungkin dari bantuan Bapak jenengan atau dari pihak yang telah membantu kita. Karena kan kita tidak mungkin menjalankan sebuah tugas di sini tanpa bantuan Bapak jenengan. Mungkin pengalaman itu yang bisa kita jadikan bekal untuk kita berkembang di masa yang selanjutnya, karena setelah ini kita juga masih ada tugas akhir, dan tentunya tugas yang paling berat ketika sudah lulus dari universitas. Mungkin tak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin intinya saya ingin mewakili teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tidak ada batasnya, karena atas bantuan-bantuan dengan semua kita bisa menyelesaikan tugas di sini.